Pak Heru, siapa lagi? Izin yang mulia, berikutnya Saudara Antoni Budiawan yang mulia. Berikutnya nanti Profesor Johar Mansah Johan, tapi izin kami konfirmasi kehadirannya sebenarnya. Antoni Budiawan dulu ya? Iya, yang mulia. Oke, silakan petugas. Waktunya 20 menit Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan nanti. Silakan. Baik yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan makalah dengan judul Perpanjangan Pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024 diputus secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR, melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Makalah ini terbagi dalam 5 bagian. Pertama adalah pemberian bantuan sosial secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet 6 November 2023 setelah Undang-Undang APBN nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 diundangkan pada 16 Oktober 2023 tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang, melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara wajib ditetapkan dengan undang-undang setelah dibahas bersama DPR dan mendapat persetujuan DPR. Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan kepada Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga senilai 50,15 triliun. Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga untuk anggaran bantuan sosial. Lampiran 38, 39, dan 40. Pemberian bantuan sosial sepihak oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang juga melanggar pasal 1 angka 7, pasal 5 ayat 4, pasal 11 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pasal 1 angka 7 menyatakan APBN wajib mendapat persetujuan DPR. Perpanjangan pemberian bantuan sosial periode Desember 2023 Juni 2024 secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet 6 November 2023 secara nyata tidak mendapat persetujuan DPR. Sehingga tidak sah dan melanggar pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan APBN dan perubahan APBN wajib ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis atau automatic adjustment dialihkan untuk anggaran perpanjangan bantuan sosial sampai Juni 2024 dilakukan tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan Undang-Undang APBN dan perubahan APBN sehingga melanggar pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara. Pasal 11 ayat 5 berbunyi, setiap mata anggaran wajib dirinci sampai unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis digunakan untuk anggaran perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 secara nyata mengubah organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan oleh karenanya termasuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Menurut pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara, setiap pihak
termasuk presiden yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial Desember 2023 sampai Februari 2024 melanggar tugas dan fungsi Kementerian Sosial seperti diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021. Pasal 4 Perpres 110/2021 berbunyi, Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 5 Perpres 110/2021 berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi A. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. B. Penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu. Pelaksanaan pembagian bantuan sosial periode Desember 2023, Februari 2024 tidak melibatkan Kementerian Sosial tetapi diambil alih oleh kementerian dan lembaga lainnya termasuk lembaga eksekutif Presiden secara nyata melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 Perpres 110 tahun 2021. Pihak yang sangat aktif melaksanakan pembagian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai hari pencoblosan 14 Februari 2024 adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Presiden Joko Widodo. Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto sekaligus menjabat Ketua Umum Partai Politik pendukung paslon Prabowo Gibran. Pembagian bantuan sosial Desember 2023, Februari 2024 terbukti untuk pemenangan paslon Prabowo Gibran. Seperti disuarakan secara lantang dan terang-terangan oleh Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto ketika membagikan bantuan sosial beras maupun bantuan langsung tunai di berbagai daerah di Indonesia. Antara lain, Airlangga minta warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, lampiran 26. Airlangga sebut bansos berkat Jokowi, lampiran 28. Airlangga minta warga ingat simbol angka 2 dan angka 4 yang merupakan nomor urut paslon Prabowo Gibran dan nomor urut Partai Golkar, lampiran 29. Zulkifli Hasan secara terang-terangan mengajak masyarakat Lombok memilih Prabowo Gibran jika ingin BLT dan Bansos berlanjut. Ajakan ini disampaikan pada kegiatan konsolidasi dan sinergi PAN untuk pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, lampiran 10. Pernyataan Zulkifli Hasan bahwa Bansos dan BLT dari Jokowi dan karena itu mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran merupakan informasi menyesatkan dan pembohongan publik untuk pemenangan Prabowo Gibran, lampiran 18 dan 20. Presiden Joko Widodo juga sangat aktif membagikan bantuan sosial sejak Desember 2023, baik secara langsung maupun dengan alasan meninjau cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian bantuan sosial, antara lain pada 8 Desember 2023 di Kabupaten Nagekeo, NTT, lampiran 9, 13 Desember 2023 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, lampiran 11, 14 Desember 2023 di Kota Malang, Jawa Timur, lampiran 12, 2 Januari di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, lampiran 19, 9 Januari di Serang, Banten, lampiran 25, dan 30 Januari 2024 di Bantul, Yogyakarta, lampiran 37. Penyimpangan kebijakan, ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi,
setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 20 tahun. Paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak presiden, Gibran, melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Demikian pendapat dari kesaksian saya. Semoga Bapak. Ya, ahli dari keahlian saksi ahli ya. Semoga yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan fakta dan peristiwa yang terjadi seadil-adilnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan seperti perintah konstitusi pasal 1, negara Indonesia adalah negara hukum. Terima kasih. Ada pertanyaan dari tim kuasa hukum? Ada, yang mulia. Ini masalah serius kalau apa yang disampaikan ahli ini memang benar ya, melanggar sejumlah undang-undang dan melanggar konstitusi dalam hal persetujuan DPR. Tetapi kalau kita kaitkan dengan bansos, biasanya kan ada alasan-alasan yang katakanlah ada kegentingan mungkin, ada krisis, ada hal-hal yang bisa dijadikan alasan pembenar. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ahli melihat alasan pembenar untuk menyimpangi prosedur bahkan melanggar konstitusi dan undang-undang tadi ya. Kalau misalnya tidak ada alasan pembenar, ya mohon ditegaskan kembali lagi apa sih tujuan digelontorkannya bansos ini sekali lagi. Terima kasih yang mulia. Baik. Tambah yang mulia. Ada satu lagi pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pertama begini, ketika tadi ahli menjelaskan ada pengalihan mata anggaran bantuan sosial, kemudian diblokir oleh Kementerian Perekonomian. Nah, bagaimana sepengetahuan ahli mekanisme ketika ada pengambil alihan itu di dalam Undang-Undang Keuangan Negara? Apakah bisa dengan diskresi karena alasan tertentu atau tidak? Kemudian pertanyaan kedua, apakah dengan adanya situasi tertentu, misalnya
dalam tanda kutip istimewa pengelontoran APBN untuk tujuan pemberian bantuan sosial itu kemudian bisa di-cover dengan APBNP atau tidak? Menurut pendapat ahli bagaimana? Itu dua ya. Terima kasih. Pak Yani nanti ahli berikutnya. Jatahnya sudah habis. Termohon ada pertanyaan? Tidak ada, Majelis. Dari pihak terkait? Makasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, sudah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan, atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan Saudara Hotman. Mana Pak Hotman? Mohon izin Majelis. Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik. Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak? Setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos. Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi, yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan. Apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan pelanggaran-pelanggaran dugaan ini, undang-undang ini, apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana? Tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu. Dan dalam sidang ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal. Bansos adalah jelas seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti, ada lampiran, ada 40
Itu antara lain ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Ya. Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Mohon belum dijawab Majelis. Iya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Iya itu Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih.